Saya jadi makin penasaran, apa sih visi misi seorang Alexander Was sendiri sebagai calon wali kota Ambon? Silakan. Sebetulnya visi itu sederhana saja, mau bikin kota Ambon jadi kota yang bersih, maju dan mandiri. Cuma 3 kata aja, bersih, maju, mandiri. Bersih ini banyak faktor, bukan cuma bersih lingkungan ya, bukan cuma bersih fisik kotanya, tapi juga bersih pemerintahannya. DNA orang Ambon itu kan DNA seni, musik, menyanyi, melukis misalkan. Kalau DNA-nya itu, dan mungkin mayoritas masyarakatnya juga punya passion yang sama di situ, mulai dari situ dulu. Jadi kita jangan cari yang tidak ada, cari dulu yang ada, potensinya apa, kita mulai bangun dari situ. Kita mulai optimalkan potensi-potensi di situ. Halo sahabat, selamat datang di obrolan rakyat Maluku bersama saya Intan Tuan Kota. Pemilihan kepala daerah di November 2024 semakin dekat. Begitu pula semakin banyak bakal calon kepala daerah yang saling berebut rekomendasi partai politik. Di episode kali ini, saya akan berbincang dengan salah satu bakal calon wali kota Ambon. Beliau merupakan pria kelahiran Bogor, 9 Juni 1987. Akrab disapa Bung Lex, beliau aktif di beberapa organisasi, termasuk organisasi lingkungan. Pria 37 tahun ini ialah seorang advokat, konsultan hukum, kurator, dan pengusaha yang bergerak di bidang hukum dan bisnis. Kira-kira siapakah beliau? Inilah dia sahabat, saya perkenalkan, Anes Alexander Yuniswas, sarjana hukum Magister Manajemen, atau yang biasa disapa Alexander Was. Halo Bung Lex. Halo. Apa kabar? Kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah, luar biasa. Makasih. Salam kenal, Bung. Kenal, ya. Senang berjumpa dengan Bung. Ya. Selamat datang di obrolan rakyat Maluku. Siap. Luar biasa. Kesibukannya sekarang Bung Lex lagi sibuk ngapain aja? Kalau kesibukan, ya profesi asal kan lawyer ya. Jadi emang kesibukannya tentunya di bidang lawyer dan bisnis ya, dan kurator ya. Kemudian saat ini mungkin karena masuk di dalam kontestasi pilkada di Kota Ambon, jadi bakal calon wali kota ya, kita sudah mulai membangun komunikasi politik dengan partai politik, juga sudah coba masuk ke beberapa golongan masyarakat untuk meminta saran, masukan. Kurang lebih itu sih. Kurang lebih itu ya, luar biasa. Ini kali pertama saya bertemu dengan Bung Lex. Kali pertama bertemu langsung, saya jadi makin yakin kalau Bung Lex ini memang nyong Ambon. Kenapa? Kenapa? Karena sahabat bisa lihat aja sendiri, senyuman dari Bung Lex itu luar biasa, manis sekali. Kalau orang Ambon bilang tuh Bung, ini nyong Ambon Bung senyum manis lawang Bung, ini saya bercanda ya Bung, nggak apa-apa ya. Bung, saya ngobrol sama Bung ini, saya takut kalau saya salah tiba-tiba saya di judo lagi sama Bung, karena Bung ini kan aktif juga kan. Sulama olahraga yuda aktif Sulama ya. Sulama itu dulu zaman sekolah dulu tuh. Oh iya. Apa? Tom pernah ikut kejuaraan apa namanya? Dom bilang Popda. Olahraga pelajar. Bukan olahraga pelajar daerah, luar biasa. Cuma dulu ada cedera di sini lah, susah latihan. Vakum ya. Gitu. Kalau gitu saya aman ya. Aman. Gak bakal di judo kan Bung ya. Kita suka malas olahraga. Bung Lex, saya sempat kepo di Instagram pribadi Bung Lex di @lexwas, bener nggak sih? Betul. Di situ saya simpulkan bahwa Bung adalah seorang suami yang sayang sekali sama istrinya, luar biasa. Amin. Jadi sahabat, apalagi yang mau diragukan, sama istri saja sudah sayang sekali, apalagi kalau sama rakyat ya, ya nggak sih Bung? Amin. Oke Bung, mengawali obrolan kita banyak masyarakat yang masih bertanya, siapakah seorang Alexander Was? Mungkin di obrolan kali ini Bung bisa jelaskan singkat saja bagaimana profil dan latar belakang perjalanan karir Bung Lex, terutama asal-usul dari Bung Lex sendiri, silakan. Oke. Kalau asal-usul tentunya dari Ambon ya. Dari Ambon ya, sudah jelas ya, dari Ambon. Beta papa kan memang lahir besar di Ambon, cuma karena tugas baru dinas di Jakarta. Dinas di Jakarta, dapat jodoh orang Jakarta, baru beta lahir di situ. Baru lahir di situ. Lahir besar di Jakarta, papa kan tentara tuh. Dong kan jaga bilang, ini Was dari mana ya? Sebetulnya kalau ketemu Was ini kan memang tompok asal-usul ini kan dari Hutumuri. Hutumuri. Baru mungkin ketemu tete nenek moyang dulu kan, mungkin eksplorasi ke hijrah ke mana. Ketemu Was yang
besar di Amausu. Amausu. Itu sudah. Jadi memang asal usul orang tua dari Ambon. Dan beta juga sulama jaga balik pulang pergi Ambon terus. Cuma pada ronda-ronda saja begitu. Ronda saja. Karena memang kampungnya di Ambon ya. Itu kan sudah tuh. Dulu masih bujangan tuh lebih sering lagi. Lebih sering waktu zaman bujangan. Dari situ mungkin besar di Jakarta, aktif dalam banyak kegiatan di organisasi di Jakarta juga, di Tangerang khususnya. Kemudian berprofesi sebagai advokat, pengacara, juga kurator. Kurator nih kadang orang juga, teman-teman semua orang lah kadang-kadang belum tahu juga kurator nih barang apa. Iya. Jadi kurator ini memang salah satu profesi yang memang tugasnya adalah untuk mengurusi harta-harta pilot. Jadi kita biasa urus-urus perusahaan-perusahaan yang sumati ini pilot, atau perusahaan-perusahaan atau perorangan juga yang ada permasalahan dengan utang piutang. Untuk bantu orang supaya bisa melakukan restrukturisasi di pengadilan. Jadi memang kita tugas nih berusaha membantu perusahaan yang lesu atau yang sudah hampir mati atau yang mati untuk bisa bangkit kembali. Dengan akses-akses yang bisa kita buka untuk mereka. Luar biasa. Jadi memang kalau dari yang saya dengar langsung, Bung Lex ini kan biasanya kalau orang yang ngaku-ngaku orang Ambon kan kalau ngomong bahasa Ambon tuh suka fals ya. Tapi kalau Bung Lex nggak ada fals-falsnya kok, sahabat, jadi aman. Memang Alexander Was memang seorang anak muda asal Ambon asli kan, Bung ya? Itu tergantung kebutuhan. Siapa mau bicara itu? Iya. Benar. Bung, ini sesuai dengan tema kita hari ini. Ambon di mata Alex Was. Sebagai orang yang tumbuh dan besar di Jakarta, which is adalah kota metropolitan. Bagaimana pandangan Bung dalam melihat kota Ambon? Silakan. Ambon ini itu punya satu nilai sentimental pada beta kehidupan pribadi. Jadi memang beta papa tuh kan menjaga didik orang anak-anak nih supaya ingat kampung, ingat papa pung kampung semua, saudara-saudara semua di sini itu. Jadi kalau mau pulang Ambon tuh biasanya memang dari ketung kecil-kecil kelas SD memang ketung rasakan rasa kehangatan, rasa kekeluargaan yang begitu besar dari ketung keluarga di sini. Walaupun ketung jarang baku dapat tuh, tapi satu kali dong ketemu, tinggal 1-2 minggu saya mau balik Jakarta lah, rasa bagaimana ya, rasa hati ini sedih sekali begitu tuh. Jadi beta dari kecil memang sudah dididik untuk cinta dengan kota Ambon, karena memang memiliki satu nilai sentimental tersendiri. Apalagi kalau coba cerita nenek moyang, coba cerita orang tua dulu bagaimana, itu yang rohani kita dengan secara langsung ada keterikatan batin. Benar sekali, yes. Artinya sekalipun besar di kota yang metropolitan, kota besar, saya pernah ada rasa malas untuk kembali ke Ambon, malah selalu punya kerinduan untuk kembali, begitu. Dan dalam momen yang ini punya kerinduan juga dan punya keinginan untuk membangun kota Ambon dengan ikut serta dalam bursa calon wali kota Ambon. Luar biasa, Bung Lex. Ini adalah salah satu yang perlu sekali untuk kita apresiasi, apalagi Bung Lex ini masih tergolong muda di usia yang 37 tahun dengan latar belakang seorang advokat. Tadi sudah Bung singgung juga, Bung Lex dengan terbuka menyatakan diri siap membangun kota Ambon dengan maju sebagai bakal calon wali kota Ambon. Nah, ini apa alasannya? Apakah karena kedekatan Bung Lex dengan Bapak Prabowo alias ini merupakan perintah langsung dari DPP Gerindra, ataukah ini adalah hasil dari lahirnya keterwakilan kebatinan Bung Lex sendiri, ataukah ada alasan lain? Mungkin bisa dijawab, Bung. Sebetulnya lahir itu dari diri sendiri dulu, ya, karena ada kecintaan, ada ikatan emosional dengan kota Ambon. Jadi kalau kita ada pulang di Ambon nih, lihat kota Ambon nih kok begini-begini saja terus. Kota Ambon nih kok sama kota lain nih, maksudnya yang terdekat lah, kalau bicarain dekat kan ada Manado, beta mai tua kan di Manado. Ambon nih harus maju. Beta bilang kayak Ambon ada kemajuan saat ini. Di zaman wali kota sebelumnya Pak Luana PC itu cukup maju, ada mall sudah berdiri. Tapi beta lihat balai kota diperbaiki banyak sekali. Itu sudah tuh maksudnya. Tapi kayak kalau orang Jakarta bilang kentang ya, kena tanggung ya. Jadi kok tanggung ya pembangunan ini. Kenapa kok Ambon ini sebetulnya punya potensi yang luar biasa untuk menjadi kota yang maju. Ya, tapi ada banyak faktor, ada banyak variabel yang memang mengakibatkan Ambon menjadi stagnan. Bukan cuma kebijakan, artinya kebijakan juga bukan cuma di daerah tapi juga di pusat, ini berdampak.
yang menyebabkan iklim investasi di sini lesu. Iya. Toh, jadi orang males berinvestasi di sini. Investor dong mikir apa untungnya datang di kota Ambon, toh? Nah, ini kan juga perlu pemikiran-pemikiran yang segar, ide-ide segar, gagasan-gagasan yang segar. Bagaimana caranya katong merubah iklim itu? Nah, dari kerinduan itu beta lihat ini beta mesti pulang lah bangun Ambon nih. Kenapa? Karena beta rasa beta sudah ada bekal kok. Kalau katong bicara maju mau jadi pemimpin, ini yang beta sering sekali sampaikan juga dalam beberapa forum, pemimpin itu harus selesai dengan dirinya dulu. Iya, benar. So, artinya kalau ketemu bicara mau cari makan, beta tempat cari makan masih bagus kok. Dan jelas ya. Sudah enak-enak jadi pengacara di Jakarta sana tuh. Pikir apa mau pulang bangun Ambon yang. Tuh kalau ketemu busuk-busuk kan tetap juga. Kita cinta Ambon nih biar busuk begini juga, tapi kita mau bikin yang busuk ini jadi lebih bagus. Begitu. Bekal, kemudian kita pun bekal akses. Apakah itu akses ke pemerintah pusat maupun juga ke investor. Siapa tahu dengan bekal yang beta punya ini, beta mau tawarkan di kota Ambon ini supaya dong bisa masuk. Kalau tadi apakah ada arahan dari Partai Gerindra misalkan untuk maju sebagai wali kota, sebetulnya tidak ada arahan. Tidak ada arahan. Beta yang minta arahan. Datang di senior-senior lah, beta bilang, saya ada keinginan untuk maju sebagai wali kota di kota Ambon. Untuk apa? Karena Ambon perlu terobosan. Ambon perlu bantuan dari pusat. Pusat, benar. Ambon perlu bantuan dari berbagai stakeholder untuk bisa berdiri lagi, untuk bisa maju. Untuk bisa maju, berkembang selaras dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Sudah waktunya Ambon untuk maju ya, Bung ya. Baru dong senior-senior ini di Gerindra ini bilang ya, dong support, let's maju, gas. Ya kan, dong Bung Prabowo menang pemilu. Iya. Presiden terpilih nih, gaspol saja tuh harus maju. Supaya apa? Kalau memang Tuhan berkenan lah, beta duduk sebagai wali kota di kota Ambon ini, komunikasi dengan pusat itu kan lebih cepat. Lebih cepat. Jangan terlalu banyak perantara lagi nanti. Kita tahu lah Indonesia ini kalau banyak mediator lalu bikin kusut. Karena memang kan tidak bisa kita pungkiri bahwa jaringan pusat dan jaringan daerah itu harus lobby-lobbyannya lah istilahnya, itu harus nyambung dulu. Maka itu kita butuh jaringan dari pusat juga. Itu sudah. Sepakat dengan apa yang beta terus terang apresiasi dari teman-teman senior-senior di Partai Gerindra dong bilang maju aja. Bukan soal karena Ale dong kader Gerindra pasti Gerindra yang dukung, bukan soal itu. Maju tunjukkan Ale maju tuh punya kapasitas. Iya, punya gagasan yang memang patut untuk diapresiasi. Bukan Ale maju karena punya backing. Oke, maju karena punya kapasitas. Buktikan aja di Ambon sana. Kalau emang saya terpilih atau saya dapat rekomendasi, siapa sudah mencoba atau sudah coba jual gagasan ini yang katong mau kasih buat masyarakat di kota Ambon. Begitu. Luar biasa, Bung Lex. Saya jadi makin penasaran, apa sih visi misi seorang Alexander Waserdiri sebagai calon wali kota Ambon? Silakan. Sebetulnya visi itu sederhana saja, mau bikin kota Ambon jadi kota yang bersih, maju dan mandiri. Cuma 3 kata aja, bersih, maju, mandiri. Bersih ini banyak faktor, bukan cuma bersih lingkungan ya, bukan cuma bersih fisik kotanya, tapi juga bersih pemerintahannya. Kemudian karena dari pemerintahan yang bersih itu nanti akan lahir kebijakan-kebijakan juga yang bersih, kebijakan-kebijakan juga yang berpihak pada rakyat. Kemudian maju dan mandiri. Ini jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena yang maju ini bukan cuma secara fisik kotanya, tapi secara mindset masyarakatnya juga harus maju. Benar. Harus dimulai dari masyarakat, bukan dimulai dari pemerintah. Karena yang ketemu mau jadikan subjek pembangunan di sini adalah SDM, artinya yang ketemu bangun subjeknya adalah masyarakat. Infrastruktur itu soal gampang, itu bisa menyusul kok, gitu. Kemudian mandiri artinya begini. Beta sudah dengar banyak keluhan, ketemu diskusi di warung-warung kopi, di saudara-saudara, ada yang om semua. Isunya selalu sama, anggaran. Klasik ya. Jadi selalu isunya pembangunan Ambon ini susah kenapa? Terbatas anggaran gitu kan? Terbatas. Oke. Pertanyaannya kalau anggaran terbatas, masa dong sih ada solusi lain? Sumber anggaran itu kan bukan cuma APBD aja tuh. Ini kan tergantung dari keinginan atau political will dari si pemimpin, apakah dia bisa mengakses anggaran-anggaran, sumber-sumber anggaran lain selain APBD untuk membangun kota Ambon. Itu saja tuh. Karena kalau misalkan mau bangun
Jangankan bangun kota yang besar atau kota seperti Ambon ini tuh, bangun perusahaan aja, bangun usaha kecil aja, kata mau bikin warung nasi kuning saja, kalau sedikit-sedikit, aduh saya ada modal lah, kita bagaimana? Gimana mau maju ya nggak sih? Itu sudah, artinya kan cara berpikirnya harus bagaimana ya supaya dapat modal. Iya. Bagaimana ya supaya dapat anggaran. Toh mau cari di mana ini? Toh harusnya berpikir seperti itu. Jadi jangan berpangku tangan karena anggaran terbatas. Jadi hambatan-hambatan pembangunan di Kota Ambon cuma karena anggaran aja. Sedikit-sedikit bicara itu terus. Toh, nah, itu yang ketemu diskusi dengan saudara-saudara, teman-teman. Kelihatannya itu juga yang jadi beta lihat, itu juga yang jadi persoalan. Makanya kata mandiri di sini, visi misi dalam maju dan mandiri. Kalau masyarakatnya mandiri, mohon maaf Pak, beta agak sedikit kasar, beta bilang persetan anggaran. Yes. Masyarakat cuma maju mandiri nih, gitu loh. Sekarang PR-nya adalah bagaimana pemerintah membangun masyarakat yang maju dan mandiri. Bukan, dong bilang apa ya? Bukan memanjakan masyarakat, bukan memanjakan masyarakat juga sembolnya jadi punya mental manja sedikit-sedikit pemerintah, sedikit-sedikit pemerintah lagi. Tapi dong sendiri saya mau maju. Nah, karakter mental seperti ini yang perlu ketong ubah secara perlahan. Memang saya bisa terlalu paksa radikal, nanti dong bilang otoriter sekali ini Bu. Tapi kan perlu komunikasi, masyarakat perlu diundang, perlu diajak bicara, perlu diajak diskusi. Diskusi apa? Aduh, Bapak Ibu sekalian lihat kalau ketong bergantung pada anggaran Kota Ambon nih, gimana mau bangun jalan? Bagaimana mau bikin perbaikan, bagaimana mau urus banjir Daya Pati, kalau cuma tergantung anggaran, anggaran saya ada. Sedangkan atau mesti bikin, pemerintah juga PR-nya banyak, mesti pikirin pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat. Jadi PR terlalu banyak, resource-nya terlalu sedikit. Benar. Nah, itu yang beta punya visi adalah bagaimana membangun masyarakatnya dulu, bangun masyarakatnya menjadi maju, menjadi mandiri, dan membuat kotanya menjadi bersih, gitu. Jadi 3 hal apa tadi? Coba bersih, maju, dan mandiri. Bersih, maju, dan mandiri itu yang diunggulkan oleh seorang Alexander Was. Luar biasa. Bung, terkait dengan bersih, maju, dan mandiri, kita tahu bahwa di Kota Ambon ada 2 masalah besar yang sampai saat ini belum bisa terselesaikan, yakni masalah air bersih dan masalah sampah. Nah, ini bagaimana Bung memandang 2 masalah ini? Apa solusi yang Bung tawarkan kepada masyarakat untuk menyelesaikan secara konkret dan nyata kedua masalah ini? Dan selain 2 masalah ini, apakah Bung melihat bahwa ada masalah lain juga yang dihadapi Kota Ambon? Silakan Bung. Kalau isu sampah, air bersih, kita mulai dari isu sampah dulu ya. Tergantung bagaimana masyarakat dan pemerintah punya perspektif terkait sampah ini. Sampah ini barang yang harus dibuang dan dimusnahkan, atau barang yang bisa diberdayakan dan memiliki nilai ekonomi, memberikan manfaat buat kehidupan sehari-hari. Tergantung perspektif aja sebetulnya. Kalau beta punya perspektif adalah sampah adalah potensi ekonomi yang dipandang sebelah mata, gitu loh. Jadi kalau kita mau belajar dari banyak tempat, sudah banyak terjadi di Indonesia kok, di kota-kota di Pulau Jawa, terkait dengan pengelolaan sampah. Mungkin karena memang di sana sampah terlalu banyak, pemerintah juga mungkin kewalahan urus sampah. Muncul orang-orang dengan ide-ide dan gagasan bahwa sampah ini bisa dikelola, begitu. Dan bermanfaat menjadi sumber kebutuhan hidup mereka juga ya. Iya, betul. Kalau katong bicara sampah di Jakarta, di Pulau Jawa lah, itu sudah sangat biasa sekali dengan istilah yang namanya bank sampah. Ya. Apa ini bank sampah? Inilah program yang beta mau coba tawarkan. Di Kota Ambon sudah ada. Cuma mungkin tidak diperhatikan dan tidak dioptimalkan. Padahal ini potensi yang luar biasa. Saya aja jarang banget dengar soal bank sampah gitu. Betul. Ini sebenarnya jadi PR juga ya buat kita ke depan. Itu kan bagaimana pemerintah harus punya kemauan ya kan untuk mengendorse bank sampah ini supaya di setiap titik di Kota Ambon, tong bilang misalkan di setiap desa, setiap dusun, setiap negeri lah, toh ada satu bank sampah untuk menampung sampahnya di negeri itu saja, toh mulai dari rumah tangga. Nah itu kan perlu edukasi, perlu sosialisasi, edukasi di masyarakat. Bagaimana mesti kelola bank sampah ini? Iya. Ya kan, simpelnya gimana? Simpelnya kita bilang pisahkan aja sampah yang bisa di recycle, sampah yang organik yang tidak bisa di recycle.
Kalau buang jangan satu tong begitu, kasih pisah. Tuh, nanti bawa itu di bank sampah, biar bank sampah yang urai. Mana yang kira-kira sampah yang bisa didaur ulang, ada sampah plastik, ada sampah kaleng mungkin, minuman kaleng atau apa, atau kemasan kaleng lain-lain. Nah, dong kasih pisah biasanya. Tuh, dong urai semua. Oh ini bisa recycle, oh ini bisa recycle, atau ini tidak bisa recycle nih, masuk ke pemusnahan, ke TPSA. Lalu bagaimana dengan sampah organik? Oh, sampah organik ini bisa dong jadikan pupuk. Pupuk, benar. Begitu. Nah, bank-bank sampah ini akan mencatat setiap rumah tangga yang store sampahnya. Oh, rumah tangga si A dia store sampah organik sekian kilo, oh dia store sampah recycle sekian kilo. Nanti ditabung. Tuh, sampai di bulan tertentu misalkan 1 bulan, oh si A ini sudah tabung 10 kilo, ini 20 kilo misalkan. Itu kan ada harganya. Iya. Gitu. Jadi nanti dari pengelolaan itu mereka terima manfaat dari itu loh. Luar biasa loh. Jadi kelola sampah ini bukan bicara sampah itu nanti jam sekian buang ya di tong sampah ini, jam sekian nanti diangkut ya. Tidak sesederhana itu kelola sampah. Di Ambon bahkan jarang sekali ada penjadwalan buang sampah. Ada di beberapa titik, tapi beberapa titik juga ya suka-suka aja. Nah itu sudah. Makanya dan ini adalah kalau di tempat lain, di daerah lain, ini adalah potensi yang luar biasa. Banyak investor-investor yang melirik bisnis ini. Banyak investor-investor yang bergerak di bidang pengelolaan sampah, pemanfaatan sampah. Itu baru sampah rumah tangga loh. Belum kita bicara sampah-sampah industri. Iya. Sampah industri yang sederhana-sederhana aja. Tadi kemarin beta bercerita soal di BTHD itu beta bercerita soal oli bekas. Oli bekas. Dong bengkel-bengkel sih buang oli di mana? Dia tanya. Tuh, kapal-kapal yang sandar. Itu bisa diolah jadi apa tuh, Bung? Ada industri yang bergerak untuk mengolah oli ini menjadi oli yang dimurnikan kembali, direkondisi. Kemudian ampas dari rekondisi itu orang manfaatkan menjadi, bilang apa ya, kalau di bengkel tuh gemuk. Gemuk? Ya, gemuk itu biasa buat buat sendi-sendi mesin begitu tuh, kayak balsam begitu. Oh iya. Jadi banyak industri yang bergerak di bidang itu. Nah, kenapa beta bilang begitu? Karena beta pekerjaan backgroundnya lawyer bisnis. Jadi beta pun klien-klien itu hidup dari situ. Ada berapa klien-klien besar yang memang ketua kalau kita bicara sampah nih memang numpung profit luar biasa besar. Yeah. Ada hal yang dari situ pandang sebelah mata ya, bisa jadi sumber mata pencaharian. Ya, jadi memang sampah itu tadi ada sampah rumah tangga, ada sampah atau limbah B3 begitu. Luar biasa, Bung Lex. Ini sebelum saya lanjutkan lagi, selain sampah, air bersih ini gimana menurut Bung Lex? Air bersih, nah ini juga jadi satu isu kan. Kenapa? Dong lihat mungkin ada di beberapa titik, dong bilang itu tempat penampungan air bersih. Iya. Toh ada hujan begitu. Nah, mungkin yang jadi beta saya bisa terlalu masuk terlalu dalam karena kan beta saya lihat data, saya lihat titik-titik air ada di mana toh. Karena kalau untuk bicara air bersih ini katong mesti lebih dahulu katong mesti melakukan survei. Iya. Lalu baca data dulu, due diligence lah ya. Baru nanti katong bisa tentukan sikap apa yang mesti kita ambil. Iya. Toh. Tapi kalau dari kasat mata saja ada beberapa sungai-sungai yang memang biasanya kalau di bukan musim penghujan tuh kering. Tuh. Tapi karena 1-2 hari ini Ambon hujan terus, air deras. Cuma jadi persoalan air deras ini lari ke laut. Iya. Saya ada yang tampung. Jangan sampai nanti begitu musim kemarau, air tidak kering, ada lagi. Dong cari air di mana? Lo kemarin air banyak berlimpah itu kan kenapa langsung simpan? Iya, keren. Kenapa saya cari tempat untuk menampung? Kenapa saya mengaliri itu? Iya. Artinya kan memang harus ada infrastruktur untuk menampung air yang berlimpah ketika musim kemarau. Jadi ketika musim hujan, ketika kemarau datang, katong siap sudah ada tampung air. Karena katong kondisi geografis kan berbeda dengan di Jawa. Kalau di Jawa, katong tinggal bikin bendungan selesai itu masalah air bersih. Ambon saya bisa bikin bendungan, mau bikin bendungan di mana? Mau gusur satu kampung kan saya mungkin. Nah, artinya harus ada solusi. Nah, solusi ini tentunya kita harus undang ahli-ahli di bidang itu. Ahli-ahli teknik mungkin, ahli-ahli dari dari ITB mungkin atau dari mana atau yang memang mereka membidangi dan mempunyai pengetahuan dan punya kapasitas
bagaimana mengelola dan menampung air kalau tidak bisa bikin bendungan. Kan begitu. Itu perlu pendapat ahli. Luar biasa. Dan beta bukan ahli di bidang itu. Makanya pemerintah juga, kalau beta bilang, pemerintah tuh saya boleh saya tahu sebetulnya. Jadi segala sesuatu itu ada ahlinya. Jadi tanyakanlah pada ahlinya solusi yang terbaik apa nih kalau mau tampung air. Begitu. Nanti dong kasih pandangan, baru ketemu bikin rencana-rencana tuh. Jadi ya, luar biasa. Memang menurut saya ide-ide yang segar sekali dari Bung Lex untuk mengatasi dua masalah tadi, masalah air bersih dan masalah sampah. Ini Bung, sebelum kita melanjutkan saya juga tidak lupa mau menyapa sahabat-sahabat yang sudah bergabung di live TikTok resmi di @rakyatmaluku_online. Halo untuk kalian, sudah ada sapa-sapa dan juga beberapa pertanyaan. Simpan dulu, nanti akan saya tanyakan di sesi selanjutnya ya. Bung, ini terkait dengan pilkada, langsung saja saya lempar ke pilkada boleh ya? Ngeri. Ngeri ya. Bung, ini sejauh ini apakah ada pertanda baik? Bung Lex akan mendapatkan rekomendasi dari partai politik mana? Dan apakah sudah ada bocoran siapa pasangan menarik yang akan Bung Lex gandeng? Ataukah mungkin sudah ada dari tim lain bakal calon wakil wali kota yang mencoba pendekatan politik dengan Bung? Silakan Bung. Oke, terkait dengan partai politik, karena beta ini kan cuma daftar di 2 partai saja. Kita daftar di Gerindra, daftar di Nasdem. Tentunya kalau harapan, rekomendasi akan keluar dari 2 partai itu. Betul? Jadi saat ini kalau Gerindra sendiri sedang dalam proses fit and proper test. Kemudian dari Nasdem sendiri sudah melaksanakan, kalau saya salah informasi pleno di DPP itu. Jadi setiap partai pasti punya standar-standar tertentu yang orang sudah tetapkan untuk mau mengusung calon yang mana. Iya. Betul? Komunikasi beta tetap lakukan sampai hari ini dengan kedua partai ini tuh. Tapi memang kita masih menunggu. Masih menunggu. Jadi jangan terlalu terburu-buru juga. Sudah pasti partai A atau partai B. Ini politik. Jadi beta mau bilang bahwa politik ini seni ya. Dan penuh kejutan. Yes. Jadi jangan sampai nanti, jangan kaget kalau misalkan ada yang partai mungkin ketemu saya daftar nih, tapi rekom keluar dari partai itu. Itulah politik. Itu. Jadi memang ini masih sangat dinamis. Waktunya masih cukup karena pendaftaran kalau saya salah itu di Agustus. Iya. Nah, artinya masih cukup waktu untuk saling komunikasi antara partai politik juga dengan para calon kandidat. Apakah itu wali kota atau wakil wali kota? Terkait wakil wali kota sudah ada pembicaraan, ada 1-2 sudah ada berbicara ya, bercerita biasa saling kenal dulu. Iya. Tapi memang belum menentukan sikap. Kita mau dengan yang mana? Kenapa? Karena kembali lagi bahwa ini politik. Begitu ketong saya bukan matematika 1 tambah 1 jadi 2 kan? Bisa saja ketong cocok dengan wakil A, tapi partai yang cocok. Iya. Bisa saja ketong partai cocok dengan A, tapi wakilnya yang cocok dengan partai itu. Bisa saja partai A, B, C mendukung, lalu dong rebutan posisi wakil. Bisa saja tuh. Artinya semua itu kembali lagi nanti ada komunikasi politik yang harus dibangun. Iya. Gitu. Jadi itu sih kalau spill informasi ya memang sejauh ini masih dalam tahap komunikasi. Beta saya mau terlalu terburu-buru juga bilang pasti partai A, pasti partai B gitu. Walaupun informasi A1 sudah ada gitu. Tapi katong saya bisa spill dulu partai apa. Iya, benar. Karena kan politik memang dinamis ya, apa saja bisa berubah. Mungkin malam ini kita ngobrol lain, besok pagi yang lain terjadi. Mungkin saja seperti itu ya, Bung. Betul. Kalau nama spill boleh nggak? Nama apa tuh? Bakal calon wakil wali kota yang Bung rasa menarik. Nanti aja kali ya. Nanti aja lah. Yang jelas sudah ada beberapa yang membangun komunikasi. Sudah, oke, baik. Terima kasih, Bung. Bung, ini sebelum kita masuk lagi ke sesi selanjutnya, saya mau ajak Bung dulu untuk main game, boleh? Boleh. Boleh ya. Jadi nanti saya akan kasih 2 pilihan. Oke. Bung hanya boleh pilih 1 saja. Contohnya Alexander Was, Kota Tegas. Oke. Contohnya seperti itu, boleh ya? Boleh. Alexander Was, inovatif atau inspiratif? Inovatif. Pantai atau gunung? Gunung. Manis atau menarik? Manis. Oke. Nasi kalapa atau nasi kuning? Nasi kuning. Papeda atau sagu lempeng nih? Papeda lah. Harta atau tahta? Ini sulit sekali nih, harta atau tahta. Ya kan? Harta di surga aja lah. Harta atau tahta? Harta di surga. Harta tambahin di surga sajalah. Banyak uang atau banyak karya?
Banyak karya. Banyak karya, oke. Didengar atau mendengar? Mendengar. Mendengar. Jakarta atau Ambon? Ambon. Ambon. Pengacara atau politisi? Ini sulit. Pengacara atau politisi, Bung Lex? Saat ini masih pengacara. Saat ini masih pengacara. Pengacara atau politisi? Pengacara yang politisi. Pengacara atau politisi, harus satu. Pengacara atau politisi? Pengacara dulu. Pengacara dulu lah. Putih atau biru? Wah, ini ngeri sekali. Putih atau biru nih, Bung? Wah, ini ngeri nih. Putih kebiru-biruan. Putih kebiru-biruan. Putih temboknya, biru bantalnya, boleh iya, lah. boleh, putih boleh. atau biru? Saya suka dua-duanya. Putih Saya dan suka biru. dua-duanya. Ya. Kalau gitu biru muda aja deh, boleh? Oke, Bung Lex. Sebelum kita masuk lagi ke sesi selanjutnya, ini luar biasa, sudah banyak sekali tanggapan respon dari sahabat-sahabat Rakyat Maluku yang sudah bergabung di Rakyat Maluku Online. Oke, saya baca satu persatu, boleh ya, Bung? Boleh, boleh. Official Bung Lex, hashtag bergerak maju bangun Ambon. Toma maju Bung Lex, Ambon harus perubahan regenerasi, luar biasa. Oke, ini ada satu pertanyaan dari @fatsey. Jika nanti terpilih, Bung Lex bagaimana mendesain tata kelola kota Ambon dalam bidang sumber daya manusia dan sumber daya alamnya? Boleh silakan, Bung. Sumber daya manusia itu memang yang tadi kita bilang yang menjadi subjek pembangunan adalah masyarakat. SDM ini ketum perlu lakukan sosialisasi, tapi sebelum sosialisasi kita due diligence dulu, melihat apa potensi-potensi yang ada di masyarakat. Jadi sosialisasi untuk membangun SDM itu perlu dilakukan tepat sasaran. Iya. Jangan Benar. sampai ketum bangun SDM, oke Ambon ketum bangun menjadi SDM yang siap untuk memasuki industri 4.0 misalkan. Tapi ternyata masyarakatnya tidak Belum punya siap. passion untuk ke situ. Itu namanya dipaksakan. Jadi apa dulu yang sudah ada? Misalkan kalau ketum bicara DNA orang Ambon itu kan DNA seni, musik, menyanyi, melukis misalkan. Kalau DNA-nya itu dan mungkin mayoritas masyarakatnya juga punya passion yang sama di situ, mulai dari situ dulu. Jadi kita jangan cari yang tidak ada, cari dulu yang ada, potensinya apa, kita mulai bangun dari situ. Kita mulai optimalkan potensi-potensi di situ. Dari mulai sosialisasi, edukasi, pembinaan, gitu loh. Pembinaan ini artinya pemerintah tidak lepas tangan sampai masyarakat yang dibangun SDM-nya betul-betul bisa mandiri. Iya. Lepas tangan tuh kalau udah mandiri, kalau belum mandiri jangan dilepas dulu. Iya. Nah, cuma caranya bikin mandiri itu kan bukan berarti kasih makan terus, bukan. Tapi bagaimana caranya Anda bisa makan? Bagaimana caranya Anda mengaili ikan, bukan mau minta ikannya. Pemerintah punya PR di situ. Sehingga masyarakat ini bisa menjadi masyarakat yang maju dan mandiri. 3 slogan tadi, Bung Lex, apa tadi? Bersih, maju, mandiri. Bersih, maju, mandiri, luar biasa, Bung. Sebelum saya lanjut lagi, Bung, boleh silakan kalau mau minum boleh aja dulu. Sambil saya baca-baca dulu ya salam-salam dari sahabat Rakyat Maluku yang sudah bergabung di live TikTok. Dangket Bung Lex suka si anak muda tanpa bacarita langsung, seng bosan-bosan duduk bacarita dengan anak muda dari @Brian. Terus ada lagi dari yang tajam-tajam dong. Yang tajam-tajam ya. Ada pertanyaan dari @Anwar Abdul Kadir 17. Di Maluku khusus Kota Ambon, tingkat nepotisme cukup tinggi. Ini bagaimana tanggapan Bung Lex terkait masalah itu? Silakan, Bung. Kembali tadi ke visi soal mewujudkan Kota Ambon yang bersih, maju, mandiri. Bersih ini bukan cuma infrastruktur dan kotanya. Bersih ini pemerintahannya. Iya. Pemerintah itu memang harus bersih dari KKN-nya. Iya. Kita tidak bisa pungkiri bahwa praktek KKN ini kan seperti seperti asap. Kita bisa cium baunya, tapi kita tidak bisa buktikan itu. Iya. Praktek-praktek KKN seperti ini tentunya butuh satu pemimpin, figur pemimpin yang radikal. Ya, radikal dalam konteks yang positif. Berani untuk mendobrak tradisi-tradisi KKN yang sudah terbiasa dilakukan oleh pemerintah atau aparat atau oknum-oknum aparat yang ada. Jadi kita harus bisa menyuarakan hal seperti ini. Kita harus
jangan membenarkan yang biasa. Iya. Tapi kita membiasakan yang benar. Iya. Oke. Mindset ini juga harus dimiliki oleh pemimpin dan aparaturnya. Jadi jangan nanti kita mau dobrak satu kebijakan A yang terkait dengan nepotisme ini misalkan. Lalu dong bersungut-sungut lagi kan, ini pemimpin begini lagi. Karena kadang-kadang mungkin dong ada janji-janji juga kan. Karena beta dengar ini kabar-kabar burung aja. Oh di Kota Ambon yang begitu sudah tuh. Duduk di jabatan ada jatah-jatahnya gitu ya. Duduk di jabatan A, lalu tarik nanti ada saudara yang mana lagi ikut di kantor sini, ikut gabung jadi honor di mana dan segala rupa. Itu kan isu juga. Dan itu malah sudah jadi hal yang biasa, Bu. Itu sudah. Pertanyaannya apakah itu benar? Ini akan jadi bom waktu. Bom waktu kenapa? Karena Ambon sudah punya APBD yang terbatas. Beban anggarannya akan dimakan di situ. Beban anggarannya akan dibebankan di di belanja pegawai. Iya. Kan kasihan. Jadi APBD-nya malah habis ke anggaran belanja pegawai aja. Bagaimana mau bangun masyarakat? Artinya kan hanya kalangan tertentu saja yang menikmati itu toh. Nah, tapi ketemu saya nggak usah bicara, ini kita rombak, enggak. Beta bukan tipikal yang seperti itu, enggak. Anggaran ada berapa, kurang berapa, cari kurangnya. Bukan pangkas anggarannya. Karena sudah terlanjur jadi nih. Iya kan, kalau mau bongkar pasti nanti kan jadi satu isu lagi kan. Jadi satu pergolakan lagi kan. Sedangkan ketemu mau bangun semua supaya bisa menikmati pembangunan di Kota Ambon. Nah, kayak kalau beta pun solusi adalah APBD yang terbatas, pemimpin harus punya akses untuk menambah anggaran itu, entah dari pemerintah pusat, provinsi, atau dari swasta. Kayak gitu. Jadi bukan dengan berpangku tangan ya, anggaran saya ada lah. Yang kasih habis anggaran siapa, yang mau orang juga. Kan begitu toh. Gara-gara nepotisme itu sudah anggaran tersedot habis di situ. Iya, benar. Dan juga kan latar belakang dari Bung Lex sendiri ini kan salah satunya juga pengusaha ya. Jadi memang pemikirannya tuh kalau nggak ada anggaran, cari anggaran. Bukan mau tunggu anggarannya naik sampai kapan Ambon bisa maju, ya nggak Bung? Oke, Bung. Selanjutnya ini dari Bu Nurata. Admin beta mau tanya singkat saja, apa kelemahan dan kelebihan dari Bung Lex? Ini secara politis atau secara apa ini? Secara politis dia boleh, ini nggak dispesifikan, secara politis saja, boleh. Kita bicara. Ini beta suka pertanyaan ini, kenapa? Karena beta tipikal orang yang selalu menggunakan SWOT analysis. Iya. SWOT, strength, weakness, opportunity, and threat. Dalam melakukan setiap kegiatan apapun, kita harus punya itu dulu. Jadi kalau kita bicara kekuatan, berarti kita bicara kelebihan. Apa kekuatannya? Satu, beta nih punya kekuatan, beta muda, energik, ya. Artinya mau paksa beta begadang 24 jam plus 2 lagi 26 jam beta gas. Kalau untuk melayani masyarakat. Iya tuh belum ada sakit-sakit, rematik segala rupa kan belum ada, ya kan. Kemudian yang kedua adalah beta background pengacara yang bergerak di bidang bisnis. Iya. Oke. Artinya dan kurator yang terbiasa berurusan dengan investor. Iya. Yang terbiasa berdiskusi, melakukan lobby dan negosiasi dengan investor-investor besar. Artinya, beta bisa bawa orang itu untuk datang di Ambon, melihat peluang bisnis apa yang bisa dorong investasi di Ambon sini masuk. Artinya beta bisa bawa pendapatan untuk Kota Ambon. Kemudian, karena beta punya infrastruktur politik adanya di pusat, tuh, beta punya akses di pemerintah pusat yang juga terbuka luas. Iya, benar. Minta maaf, beta yang perlu cari orang tengah, cari mediator, cari siapa nih kita mau menghadap si A, si B, langsung aja sama yang bersangkutan. Karena kalau kebanyakan orang tengah ini, orang tengah minta jatah lagi kan. Nah itu persoalan. Artinya itu yang beta rasa, itu beta punya kekuatan di situ dalam hal politis. Kemudian kelemahan adalah beta pendatang baru di Kota Ambon. Beta punya infrastruktur politik di Kota Ambon. Beta punya panggung karena calon kandidat lain panggungnya sudah lebih duluan ada. Jadi kalau bicara populer, beta populer. Jadi bisa kaget kalau misalkan lihat komen-komen, siapa ini? Saya top, saya kenal. Biasa-biasa aja. Memang faktanya begitu, ya kan? Makanya yang beta nilai kelemahan cuma masalah popularitas, ya kan? Tapi kalau bicara ide, gagasan, akses, boleh diadu. Anak kecil yang umur 37 tahun nih boleh diadu dengan yang lebih dulu. Luar. So gitu.
Wow, luar biasa loh. Boleh yang ada di studio boleh kita berikan oplas dulu sebentar buat Bung Lex ya, boleh. Ini gagasan yang segar sekali, luar biasa. Saya juga sangat sepakat karena memang out of the box. Karena kenapa ya? Gagasan dari anak muda sudah tidak perlu lagi untuk diragukan bahwa gagasan yang akan disampaikan, yang ditawarkan ke masyarakat juga memang kawasan anak muda. Luar biasa. Bung, ini ada lagi salam-salam. Host apa nih? Bahas tentang apa? Ini bahas tentang Bung Alexander Was. Alexander Was, Kota Ambon di mata seorang Alex Was. Seperti itu temanya tadi. Terus, oh Alex Was ini asli orang Ambon, dari Jeffrey Nicole. Ini artis bukan gak sih? Bukan ya? Namanya artis itu. Terus dari Oce Was, mungkin ini saudaraan juga sama Bung. Bisa jadi, pastilah. Ternyata Bung Lex asli Ambon toh. Nyong ganteng, muda, smart, maju nyong. Iya bener, ini dari kakak Oce Was, memang nyong ganteng, muda, smart, maju. Ini dari tadi senyumannya aja, luar biasa manis sekali. Bung Lex, maju dari Ed A. Dari Ed Kios, maju Bung, Jaya Kota Ambon. Ternyata banyak juga salam-salam ini. Toma benahi Ambon Bung. Bung Lex, industri kreatif di Ambon masih dipandang sebelah mata. Bagaimana tanggapannya? Dari Ed Kios, silakan. Itu yang juga tadi malam kebetulan ketua ada kumpul-kumpul dengan anak muda toh. Jadi itu juga jadi satu hal yang memang salah satu program, salah satu misi yang akan kita mau kita mau endorse di Kota Ambon. Industri kreatif ini kalau di Kota Ambon, kota yang tanda kutip dari segi sumber daya alam ini kan kurang beda dengan daerah lain yang ada tambang. Kota cuma 5 kecamatan, masa kita mau bongkar 1 kecamatan lalu bikin tambang, kan saya mungkin. Artinya yang mesti dibangun adalah kreativitasnya. Yang bisa dijual keluar adalah kreativitasnya. Kita kasih contoh soal kalau misalkan ketemu pun jargon Ambon City of Music. Pertanyaannya adalah, apakah sejak City of Music ini digaungkan di Kota Ambon, satu Indonesia Raya ini mengakui kalau mau belajar musik datang di Ambon? Enggak. Itu artinya itulah PR pemerintah. Bagaimana caranya membangun image lu City of Music. Pastikan orang dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Jawa, saya mau belajar musik, mesti ke Ambon nih. Pastikan mindset itu tertanam di mereka. Sama kalau ketemu mau kuliah, mau sekolah, tuh kuliah di Jogja saja, UGM tuh kota pendidikan nih. Iya. Mindset itu harus betul-betul masuk di sendi-sendi masyarakat. Stigma itu atau stereotip itu bahwa kalau mau belajar seni, musik, industri kreatif, pergi di Ambon. Itu harus di-endorse oleh pemerintah. Yes. Itu potensi loh. Selain yang warga lokal yang ketumpuk orang internal di sini mendapatkan benefit, mungkin dengan kita endorse, kita berikan ruang, kita berikan panggung untuk itu, bahkan kita bina sampai mereka bisa mendapatkan penghasilan dari situ, dan menjadi masyarakat yang maju dan mandiri tadi, orang luar datang ke sini. Jadi City of Music ini betul-betul harus ada di setiap kepala orang Indonesia, bahkan di luar negeri. Kalau katong mau belajar musik, lo berangkat ke Ambon deh. Mesti begitu, jangan cuma istilahnya City of Music ini cuman labelnya aja nih. Label kosmetik. Cuma pemercantik aja supaya kelihatan cantik, bagus, dapat penghargaan A, pengakuan dari lembaga ini, lembaga internasional ini. Sekarang ada nggak manfaat yang diterima oleh masyarakat dari status itu? Nah, itu yang harus jadi dorongan buat pemerintah bahwa status ini jangan sampai cuma jadi label nih. Gimana caranya ini bisa punya manfaat buat kita punya generasi-generasi penerus. Yes. Begitu. Yes, benar sekali. Bung, ini masih banyak pertanyaan dari sahabat Rakyat Maluku di TikTok @rakyatmalukuonline, tapi saya batasi 2 pertanyaan lagi. Baik. Ya, boleh Bung? Ini dari @maluku. Bung Lex, jika terpilih, apa yang akan dilakukan Bung Lex untuk kemajuan olahraga di Maluku? Nah, ini menarik. Kemarin itu, ya kita sudah diskusi juga soal olahraga itu. Jadi, Ambon ini sebetulnya bukan cuma, kalau beta bilang, bukan cuma City of Music. Beta tuh mau gaungkan bukan City of Music, tapi City of Talents. Kota yang penuh dengan talenta. Tuhan kasih berkat luar biasa buat masyarakat Ambon ini. Bukan cuma di bidang seni, musik, tapi juga olahraga. Tuh. Tapi yang jadi persoalan adalah kadang-kadang kita menganggap bidang-bidang olahraga itu cuma sekedar seremonial aja tuh. Padahal ini kan potensi luar biasa untuk dikapitalisasi. Tapi mengkapitalisasi olahraga, industri kreatif, semuanya butuh political will, butuh pemerintah
untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak pada sektor ini. Kalau beta bicara olahraga, bukan cuma prestasi yang akan ketong kejar olahraga, bukan. Prestasi kalau ketong tahu lah, atlet di Indonesia ini sudah jadi rahasia umum, atlet sejahteranya dari mana sih? Toh dapat medali, hari ini dia hore-hore, wah terima hebat dapat medali. Nanti dong pensiun tetap dong dorong beca. Ini kan sebetulnya lagu lama lah. Nah makanya perlu sektor swasta untuk masuk, harus mengkapitalisasi olahraga, gitu loh. Misalkan kita bicara olahraga, misalnya sepak bola. Sepak bola kan swasta masuk di situ. Kenapa sepak bola orang bisa hidup dari sepak bola? Pertanyaannya. Satu, anggaran PSSI, anggaran sepak bola itu kalau di setiap daerah biasanya tuh anggaran dari KONI itu anggaran paling besar nih biasanya. Kita saya tahu kalau di Kota Ambon bagaimana tuh. Tapi kalau di kota lain biasanya olahraga sepak bola karena favorit masuknya grade A itu pasti ada uang pembinaan dari KONI itu cukup besar. Pertama. Kedua, diberikan panggung. Ya, artinya dikapitalisasi, ada sponsor bisa masuk di situ. Jangan lupa kalau tuh bicara sponsor ini berbeda dengan donatur. Donatur kasih duit itu nggak harap imbalan. Sponsor chip in uangnya di situ supaya produknya di endorse, dilihat orang. Artinya kan perlu dikasih panggung. Makanya sepak bola sponsor masuk banyak, ditayangkan di TV, masuk di berita di koran-koran. Toh, dong lihat di baju jersey aja, wah, nama merek apa, sponsornya ada di situ. Artinya kan ada di situ exposure. Nah, olahraga ini harus bersentuhan dengan kapitalisasi, dengan investor, dengan panggung. Dan itu harus dicipta, itu di-create, itu nggak bisa nunggu, nggak bisa, di-create. Ya sekarang kita contoh ya, yang lagi rame sekarang kalau di industri kreatif itu ada Beyond. Beyond itu baku pukul, baku hantam. Iya. Berapa uang yang masuk untuk acara itu? Banyak, itu sponsornya gede-gede loh. Apalagi kalau lawannya ini sama-sama orang terkenal, itu sponsornya makin gede lagi. Kita mesti akses orang-orang ini, teman-teman yang bergerak di industri kreatif ini ke Ambon yuk. Ambon banyak yang bisa di-endorse. Kalau kita bicara potensi Teluk Ambon, bisa kok kita manfaatkan histori ini ada. Kita bisa bikin International Championship of Jet Ski kok di situ. Sport water bisa kok dilaksanakan di Teluk Ambon bagian dalam. Tinggal bersihkan dulu sampah-sampahnya ya, karena ada beta taman satu di situ punya usaha jet ski. Ketika main popok nyangkut di ini kan, aduh. Nah ini juga kan jadi persoalan. Tapi karena itu Teluk Ambon bagian dalam kan bisa dibuat jaring-jaring untuk mencegah sampah masuk. Tadi, baru kita optimalkan itu potensi bisnis apa yang bisa berkembang di situ. Olahraga air udah pasti. Apakah itu mendayung, kole-kole lah. Toh? Itu sudah. Belum lagi atletik, kalau kita mau bikin di Ambon nih juga olahraga atletik juga bisa maju, endorse begitu. Luar biasa. Ide-ide yang sekali lagi saya bilang segar sekali, cemerlang sekali dari salah satu tokoh muda yang mencalonkan diri sebagai calon wali kota Ambon. Luar biasa. Bung, ini ada dari @Iwan Az-Zuhri. Bung Lex, kira-kira partai apa saja yang sudah didekati? Tadi sudah dijawab ya sama Bung Lex langsung dari @Iwan Az-Zuhri. Jadi mungkin pertanyaan ini saya lewati saja ya. Baik. Bung ya. Ada satu pertanyaan yang sudah saya kumpulkan. Yakni dari @Gerald_. Biografi oke, so lumayan jelas. Terus sumbangsi nyata dan bisa dirasakan apa yang pernah Bung Lex bikin for masyarakat Kota Ambon. Silakan Bung. Beta mau bilang kayak tadi beta mumpung kelemahan kan di situ. Beta ada panggung politik di Kota Ambon pertama. Tapi kalau misalkan sumbangsi yang ketong bikin para masyarakat Kota Ambon yang ada di Jakarta, ini lain hal. Toh. Apa tuh Bung? Ketong di Jakarta tuh beta ada satu perusahaan lah. Ada satu perusahaan yang memang menampung anak-anak Ambon yang merantau di sana. Itu memang di bidang agency untuk collection. Memang stereotip ini kan kurang bagus sebetulnya. Orang Ambon kalau di Jakarta tuh hitam keriting, Ambon tuh kolektor tuh matel. Nah, makanya emang bener sih stereotipnya pasti kayak gitu. Makanya beta bikin satu perusahaan yang memang bergerak di bidang itu, tapi ketumpung segmen itu bukan kayak Matalang begitu, bukan tarik mobil, bukan. Tarik mobil, ancam-ancam orang. Ketumpung segmen adalah B2B, business to business. Artinya kembali lagi karena beta pun background adalah kurator dan advokat di bidang bisnis. Setiap bisnis pasti punya tagihan macet. Iya. Nah, coba kan cara-cara menagih ini kan
Kalau di bidang B2B kan yang sama dong rampas-rampas motor begitu. Lebih elegan lah ya. Ya, ada cara-cara yang memang diatur oleh OJK dan katong sertifikasi semua anak-anak yang memang perlu disertifikasi oleh OJK di bidang penagihan itu. Jadi itu yang beta buat untuk teman-teman yang merantau di Jakarta. Kalau di Kota Ambon sendiri memang beta justru hari ini datang di Kota Ambon untuk minta kesempatan itu. Saya datang dari Jakarta untuk melayani masyarakat Kota Ambon. Datang sini bukan untuk dilayani kok. Kalau tadi beta bilang beta sudah nyaman di sana, ngapain lagi datang ke Ambon buat itu? Kalau ketemu bicara mau cari kenyamanan, saya perlu tinggal di sana aja. Iya. Begitu. Cuma karena ada kepedulian, ada satu keprihatinan terhadap Kota Ambon dan kecintaan terhadap Kota Ambon, kayak beta datang balik di Ambon, gitu loh. Hal seperti ini yang beta nilai adalah perlu untuk dimaklumi. Artinya teman-teman masyarakat Kota Ambon yang saat ini lihat beta, kamu kali dong saya pernah bikin apa-apa Kota Ambon misal. Coba masyarakat berikan kesempatan itu. Beta saya mau bicara banyak mulu lah, bilang janji A, janji B, beri kesempatan itu, gitu loh. Karena itu yang saat ini kita perlukan. Masa ya orang datang dari jauh, tanda kutip mau datang bawa berkat buat Kota Ambon, lalu tolak. Iya. Itu sudah tahu. Nah, itu mungkin luar biasa. Cukup penjabat. Semoga dalam periode ini Kota Ambon bisa memberikan kesempatan untuk Bung Lex bisa berkontribusi, bisa mewakili suara-suara dari masyarakat Kota Ambon. Amin. Bung, ternyata ini ada lagi pertanyaan tapi sudah dijawab langsung dari official.Bung Lex. Mungkin saya bacakan ya supaya sahabat-sahabat yang lagi nonton juga bisa tahu. Terakhir host Bung Lex, apakah bisa anak-anak muda duduk sama-sama cerita ngopi-ngopi sama Bung Lex? Hari ini ada jam 5 sore waktu Indonesia bagian timur. Ada Pacarita bersama Bung Lex di Bahasa Basudara Cafe. Ya. Yang ingin datang silakan langsung saja datang ke lokasi ya Sobat Bung Lex. Nah. Sapaannya Sobat Bung Lex ya? Sebetulnya itu bahasa orang Jakarta kalau sobat kan. Kalau sih kan Tamang Bung Lex. Oke, boleh. Jadi sudah terjawab langsung di kolom komentar Bung. Ini sebelum saya tutup, ada beberapa isu yang menarik sekali di Kota Ambon dan saya mau ajak Bung untuk main games soal isu-isu itu. Boleh ya Bung ya? Saya keluarkan gamesnya. Ini ada ini ada 6 isu. Ada bentrok, air bersih tadi, Pak Pungli, Pasar Mardika Baru, sampah dan juga amplas. Saya doanya karena tadi sudah dikupas lebih banyak soal air bersih dan sampah. Saya doanya ini semoga Pasar Mardika Baru atau amplas. Jadi Bung goyang dulu dadunya. Angka berapa yang keluar saya minta Bung untuk mendefinisikan gambar tersebut. Boleh Bung? 6. Apa itu? Air bersih. Kocok lagi aja deh Bung. Karena tadi kan air bersih udah banyak banget dikupas ya. Boleh kocok. Boleh lah sekali-sekali curang lah Bung ya. 1. Ini bentrok. Ini menarik. Bentrok. Kota Ambon ini kan dia rawan sekali akan bentrok ya Bung ya. Karena keberagaman budaya yang ada di Maluku, di Kota Ambon ini, makanya rawan sekali akan bentrok. Apalagi akhir-akhir ini masih terjadi bentrok ya. Masih dan sering sekali juga frekuensinya itu sering sekali. Ini juga merupakan hal yang sangat sensitif. Saya mau Bung mendefinisikan soal bentrok di Kota Ambon, silahkan. Terkait dengan bentrokan horizontal ya antar kelompok masyarakat, ini juga jadi salah satu program pengembangan SDM yang kalau Tuhan izinkan beta pimpin Ambon itu akan kita lakukan. Artinya kita bisa pungkiri bahwa orang Ambon ini kan kepala batu tuh. Ya itu sudah tuh. Jadi kepala batu, rasa jago terus. Ini perlu edukasi. Perlu edukasi. Perlu diajak bicara baik-baik itu dengan juga tanpa mengecilkan mereka. Artinya teman-teman yang memang sedikit-sedikit mau pukul, sedikit-sedikit mau bentrok gitu, jangan anggap mereka itu sebagai benalu kah, sampah, bukan. Katong saudara juga tuh ajak duduk baik-baik tuh bercerita apa masalahnya. Ujung-ujung kan hanya masalah ego sektoral aja. Pertama, kedua selain ego sektoral ini katong ujung-ujungnya juga bicara soal urusan perut juga kadang-kadang. Nah, ini perlu dibicarakan. Karena memang dari segi watak
batu sama batu nih pasti jadinya baku pukul. Toh. Baku pica sudah di situ. Itu sudah. Jadi memang untuk masalah bentrok ini perlu dialog dengan masyarakat. Ya, perlu edukasi. Ketemu saya tahu kata ini dong yang bentrok deh, dong tingkat pendidikan apa kan harus yang tahu. Sebenarnya kalau ketemu cari orang Ambon ini kan banyak juga orang pintar yang saya mau urusan begitu-begitu. Benar. Cuma karena kebiasaan dong duduk bercerita, tambah sopi lah di situ. Gitu. Itu sudah. Alkohol ini kan pemicu. Alkohol ini kan merangsang adrenalin. Adrenalin ini kan harus dilampiaskan. Tuh. Jadi alkohol punya efek itu juga jadi pengaruh bagaimana masyarakat bereaksi. Udah reaksi itu muncul, reaksi pukul muncul, lawannya juga reaksi sama. Kita lihat terlalu tipis lagi. Tuh. Lawan. Nah, ini yang menimbulkan bentrok. Jadi kan perlu diskusi lebih dalam terkait dengan bentrokan horizontal. Karena rata-rata sih halus-halus ini yang begini-begini. Iya, benar. Tuh. Kalau kata yang dewasa-dewasa ini kan sudahlah. Cari uang ada setengah mati, jam bentrok lah pasti baik gitu toh, Bung tuh. Karena ini juga akan berpengaruh pada iklim investasi. Iya. Masyarakat Kota Ambon kalau dia mau maju, kalau dia mau berkembang, mau mandiri, kata mesti ajari bahwa investor itu nggak ada yang tertarik. Jangan kamu orang di sini mengeluh soal, aduh lapangan kerja sedikit. Tuh, bagaimana lapangan kerja nggak sedikit? Orang mau investasi ya takut. Itu tadi lagi stereotipnya sudah seperti itu. Itu sudah. Artinya makanya mesti dibangun masyarakatnya, culture-nya, budayanya. Kan budayanya itu bagus. Tuh. Cuma kadang-kadang ada oknum-oknum yang rusak itu dengan mental-mental jagoan seperti ini. Nah, itu yang perlu diedukasi bahwa kamu orang kalau nggak mau jadi pengangguran, toh ciptakan lingkungan yang kondusif. Supaya orang-orang dari Jakarta, kah dari Makassar, kah dari mana, kadang mau datang di Ambon investasi, buka lapangan kerja per kamu orang. Tapi kalau dong mau investasi baru hari pertama injak Ambon loh ada orang lempar-lempar batu, aduh nggak jadi bang, ngeri banget investasi di sini. Iya benar. Itu tuh, nah ini perlu dialog yang dalam dengan semua stakeholder baik itu pemerintah, mungkin pemerintah di level kelurahan, desa, negeri, tuh sering-sering ajak dialog masyarakat. Supaya masyarakat juga merasa diperhatikan. Begitu. Iya, luar biasa. Saya ngobrol sama Bung Lex ini berasa seperti lagi kuliah umum. Semuanya isinya daging semua. Luar biasa loh Bang. Bang, ini sebelum kita menutup, saya akan memberikan waktu 1 menit untuk Abang. Silakan. Apa ini? Bung Lex, Alexander Was, 1 menit kampanye terbuka supaya masyarakat lebih yakin untuk memilih Bung. Silakan. Kalau kampanye ini memang belum waktunya kampanye ya. Iya. Cuma kita sharing lah. Boleh. Jadi untuk masyarakat Kota Ambon khususnya, beta cuma bilang bahwa beta ini bukan siapa-siapa. Terus bukan siapa-siapa, saya punya apa-apa juga. Hanya punya gagasan, ide, punya akses yang luas, baik itu di pemerintah pusat, investor. Ini beta punya potensi. Tuh, masyarakat Kota Ambon kalau mau lihat itu sebagai potensi yang bisa dimanfaatkan untuk untuk kemajuan Kota Ambon. Ini beta nih, kita siap melayani tuh. Nah, persoalannya adalah beta tipikal orang yang sedikit radikal ya, sedikit radikal. Belum tentu juga beta pemulung manis di sini bilang A, bilang B, bilang C. Nanti ada yang terima, tapi tetap juga pasti ada yang nggak terima. Ada pro, ada kontra. Tapi semua itu adalah demi kebaikan Kota Ambon ke depan. Karena tadi beta punya visi adalah mewujudkan Kota Ambon yang bersih, maju dan mandiri. Kita bersihkan dulu Kota Ambon ini dari banyak penyakit, dari banyak isu-isu negatif, dari banyak pikiran-pikiran negatif. Kita bersihkan Kota Ambon dari tadi ada unsur-unsur KKN dan segala rupa. Baru kita bisa maju dan mandiri. Kalau ketemu Kota Ambon ini belum bisa bersih dari hal yang negatif. Salah satunya tadi itu bicara konflik horizontal itu. Jangan harapkan ada maju dan mandiri. Bersih dulu, bersih mulai dari diri sendiri, mulai dari hari ini, mulai sekarang. Itu sudah, beta Alexander Was, sarange. Luar biasa. Bung, terima kasih waktunya sudah diluangkan untuk bisa hadir di obrolan rakyat Maluku. Terima kasih juga kami sudah dilayani dengan baik. Siap. Bung, saya doakan Bung semoga sukses. Amin. Semoga apa yang menjadi impian Bung direstui oleh masyarakat Kota Ambon, diberikan kesempatan oleh masyarakat Kota Ambon.
Dan jangan lupa tadi, inilah dia Alexander Was. Ya. Sudah banyak sekali pertanyaan yang sudah dijawab. Semoga dari apa jawaban yang disampaikan oleh Bung Lex bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat rakyat Maluku juga. Baiklah sahabat, itulah dia obrolan kita bersama dengan salah satu tokoh muda, bakal calon wakil wali kota Ambon, Alexander Was. Tidak terasa sekarang kita harus berpisah dulu, namun tenang saja kita masih bisa bertemu lagi di episode selanjutnya. Tentu saja dengan tokoh dan topik yang tidak kalah menarik pula. Saya ingatkan sahabat untuk terus saksikan obrolan Rakyat Maluku hanya di kanal YouTube Rakyat Maluku. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kalian harus banget wajib nyalakan lonceng pemberitahuan yang berada di bagian kanan bawah supaya sahabat menjadi orang pertama yang tahu kalau kita upload video baru lagi. Baik Bung, saya Intan Tuan Kota dan Alexander Was. Amato.